Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadas ya. Saya sekarang sedang di Palu, di mana kita? Di Bukit Duda. Oh, di Bukit Doda ya. Kalau di Jakarta ini ya kira-kira puncaknya lah. Tapi ini nggak terlalu jauh di pusat kota Palu. Kira-kira berapa kilometer nih? 3 kiloan cuma ya. Saya pakai beli celana tadi untuk renang, tapi sampai di sini malu juga berenang, mending kita ambil konten aja ya. Jadi saudara sekalian, menarik ya. Tadi sempat lihat pelangi gitu. Masih ada nggak pelanginya ya? Oh, masih ada pelanginya. Cuma mungkin saudara sekalian nggak melihat ya. Dan saya ingin mengupdate satu berita menarik ini mengenai mulai terkuak 11 saksi diperiksa, 1 ditetapkan jadi tersangka dalam insiden penembakan Brigadir J. Nah, kita tidak tahu siapa yang dijadikan tersangka, jangan-jangan yang dijadikan tersangka Baradae ya. Padahal belum tentu juga dia menjadi otak dari peristiwa ini. Tapi kita lihat coba, kita bacakan ya. Sebagaimana dilansir oleh TV One News. Sebanyak 11 orang terdekat mendiang Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J dengan didampingi kuasa hukumnya Kamarudin Simanjuntak melakukan pemeriksaan di Polda Jambi pada Jumat. Pemeriksaan tersebut berjalan cukup lama, sekitar hampir 10 jam. Melalui kuasa hukum keluarga Brigadir J diketahui pemeriksaan para saksi utama dilakukan pihak kepolisian sejak pagi hingga malam. Hari ini dilakukan pemeriksaan terhadap 11 orang saksi utama yang melihat jenazah, termasuk ibu dan bapaknya, kata Kamarudin. Kamarudin juga menjelaskan hasil pemeriksaan yang dilakukan bahwa ada kemungkinan untuk melakukan otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J yang rencananya dilakukan pada awal pekan depan di lokasi pemakaman atau di rumah sakit terdekat. Kita lengkapi berkas administrasi terlebih dahulu. Ada kemungkinan pekan depan Senin atau Selasa di lokasi untuk lokasi di pemakaman, namun dicek dulu kelayakannya, ujarnya. Ia menambahkan pemeriksaan ke-11 para saksi dilakukan karena adanya temuan bukti baru oleh pihak kepolisian. Sehingga saat ini status kasus penembakan Brigadir J naik dari penyelidikan menjadi penyidikan. Dan proses penyidikan ini untuk menemukan tersangka ya. Karena sudah ada cukup bukti sehingga sudah bisa naik status dari penyelidikan ke penyidikan, pungkas Kamarudin. Kamarudin juga menyampaikan bahwa adanya 1 orang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak penyidik. Namun dirinya belum membuka identitas mengenai siapa yang ditetapkan tersangka tersebut. Ya, ada 1 yang saat ini ditetapkan tersangka, namun saya belum bisa memberitahu siapa yang ditetapkan tersangka karena masih proses penyelidikan, tambahnya ya. Biasanya mulainya keroco dulu biasanya ya. Oke. Seperti diketahui, Brigadir J tewas tertembak akibat diduga melakukan tindakan pencabulan dan ancaman kekerasan terhadap istri Irjen Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli. Tapi jangan lupa ya, itu adalah versi polisi. Saat itu Brigadir J masuk ke kamar pribadi istri dari Verdi Sambo ketika ia sedang istirahat. Brigadir J dikabarkan melakukan pelecehan, bahkan menodongkan pistol pada istri Kadif Propam tersebut. Berani sekali ya. Ibu Kadif Propam Putri Cendrawati langsung berteriak yang direspons Baradae yang juga ada di rumah itu. Ketika Brigadir J ditanya mengenai apa yang terjadi, ia diduga malah menembak dan tidak kena. Sehingga terjadi adu tembak antara keduanya yang mengakibatkan Brigadir J tewas di tempat. Namun insiden tersebut dicurigai oleh pihak keluarga Brigadir J melalui kuasa hukumnya sebagai kasus pembunuhan berencana. Sehingga pihak keluarga meminta untuk melakukan otopsi ulang. Sejumlah barang bukti telah ditemukan oleh pihak kepolisian dan saat ini status penyelidikan terhadap kasus tersebut naik menjadi penyidikan. Ya, itu tadi sobat era sekalian ya, perkembangan hari ini ya, Sabtu, yang diberitakan oleh tim TV One atau TV1news.com, dan kita ya
masih menunggu perkembangan-perkembangan yang lainnya terhadap kasus yang menjerat katakanlah kemungkinan besar menjerat pihak yang powerful di lembaga kepolisian. Nah, kita tidak tahu ya, belum tahu siapa sesungguhnya yang ditetapkan sebagai tersangka. Feeling saya biasanya tersangka ini dimulai dari orang yang katakanlah orang yang kecil dulu biasanya ya. Jadi kalau kita bicara tentang big fish sama small fish, kayaknya small fish-nya dulu yang baru ditetapkan sebagai tersangka. Nanti big fish-nya menyusul kalau seandainya ada bukti yang jauh lebih kuat. Jadi sobat era sekalian, kalau sobat melihat di belakang saya itu ada pelangi ya. Tapi ya mungkin tidak terlalu kentara, tapi ada pelangi saya lihat di situ. Ya, kita akan lihat bagaimana profesionalisme, independensi, dan transparansi tim dari Mabes Polri untuk melakukan proses penyidikan terhadap kasus ini. Jadi, ini adalah kasus yang dilaporkan sebagai kasus pembunuhan berencana. Nah, namanya pembunuhan berencana, tentu yang terlibat tidak hanya satu. Misalnya di sini pihak dari Brigadir J meyakini bahwa yang terlibat itu ya minimal lebih dari satu orang ya. Ini ada beberapa lainnya. Pengacara Brigadir J, ada petinggi besar menyuruh ambil recorder CCTV. Nah, kalau petinggi besar itu yang mengambil berarti dia melakukan yang namanya obstruction of justice. Ya harus kena juga. Ini konspirasi yang bisa dikenakan pidana juga. Kemudian Kamarudin, pembunuh Brigadir J lebih dari 2 polisi dan berkomplot. Nah, ini juga harus dibongkar ya. Kemudian mantan Kabar Eskrim pertanyakan kenapa HP Irjen Verdi Sambo, istri dan Baradae tidak disita. Ini pertanyaan dari Susnodo Aji. Jadi sahabat era sekalian, kalau kita mau jujur dan menggunakan hati nurani, ya pastilah kasus ini banyak sekali catatan-catatannya ya, banyak sekali hal-hal yang perlu digarisbawahi, perlu di-scrutinize, perlu diinvestigasi lebih lanjut. Yang jelas sudah ada satu yang ditetapkan sebagai tersangka, belum diumumkan, kita tidak tahu siapa dia ya. Ya dugaan saya barangkali orang-orang yang ya belum powerful. Ketika matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan. Ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman. Padang yang luas tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Engkau khalifah dari khalifah.
rahmati. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan.